Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya Dr. Miftah yang berada di klinik untuk hari ini. Baik, dengan Ibu siapa? Ibu Rahma. Ibu Rahma ini umurnya berapa? 26 tahun, dokter. 26 tahun. Kalau boleh tahu tinggalnya di mana? Baik Ibu, sebelumnya Ibu ini sudah dijadwalkan untuk melakukan pemeriksaan inspeksi visual asetat ya. Sebelumnya Ibu, apakah ada keluhan? Keluhan keputihan. Oh, kalau boleh tahu kebutuhannya ini sudah berapa lama ya Ibu? Sudah seminggu. Sudah seminggu ya. Ini keputihannya berbau? Berbau, tidak bergatal. Warna gatal atau tidak Ibu? Tidak gatal, dokter. Sudah menikah atau belum Ibu? Sudah. Sudah berapa lama menikah Ibu? Sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun. Apakah ada keputihan atau darah setelah berhubungan? Ada keputihan. Ada yang ya. Sekarang Ibu dalam keadaan haid atau tidak? Iya. Baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan secara singkat pemeriksaan IVA ini. Sebelumnya Ibu, saya akan menyuruh Ibu untuk melakukan buang air kecil terlebih dahulu. Lalu Ibu melakukan posisi litotomi. Lalu Ibu, saya akan memasukkan alat spekulum ke dalam serviksnya Ibu untuk melihat serviksnya Ibu dengan jelas. Nanti Ibu, saya akan mengoleskan asam asetat di permukaan leher Ibu, di leher rahim Ibu untuk mendeteksi apakah ada kelainan atau lesi kanker atau keganasan. Mungkin Ibu akan merasakan sedikit tidak nyaman, tapi saya akan melakukannya dengan hati-hati. Baik, bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Baik Ibu, silakan Ibu ke kamar mandi untuk mengosongkan kandung kemihnya, dan saya akan menyiapkan alat dan bahannya. Baik, kita siapkan alat dan bahan. Di sini ada botol dengan larutan asam asetat 3-5%, ada spekulum steril yang sudah di DTT, kapas lidi steril, sarung tangan steril, tampon tang, ada larutan antiseptik, dan kasa steril sama duk steril. Lalu kita memastikan Ibu untuk mengosongkan kandung kemihnya. Setelah itu kita meminta Ibu untuk melepaskan pakaian dalamnya. Lalu Ibu berbaring di posisi litotomi dan lampu sorot dinyalakan, dan tutup badan Ibu dengan kain. Lalu kita cuci tangan, lalu kita memakai sarung tangan steril. Langkah pertama, kita membersihkan genitalia dengan kasa steril. Bersihkan genitalia dari medial ke lateral. Lalu kita inspeksi di vulva apakah ada massa atau tidak, apakah ada abnormal atau tidak. Lalu kita palpasi daerah vulva, apakah ada benjolan atau tidak, apakah ada massa tumor, apakah ada nyeri tekan atau tidak. Lalu kita palpasi kelenjar Bartolini, apakah ada nyeri tekan atau tidak, apakah ada benjolan atau tidak. Setelah itu kita masukkan spekulum dengan hati-hati. Kita masukkan spekulum dari arah vertikal ke horizontal, lalu kita kunci spekulumnya. Setelah itu kita bersihkan dengan menggunakan kasa steril di daerah serviks. Bila serviksnya normal, maka
kita identifikasi sambungan dari squamous kolumnernya atau SSK. Jadi SSK itu dia adalah area antara ectocervix yang terdiri dari epitel squamous dan endocervix dari epitel kolumner. Lalu SSK lalu kita melakukan pemeriksaan IVA dengan kapas lidi yang sudah dilarutkan dengan cairan asam asetat di permukaan serviks. Lalu kita oleskan kapas lidi ke seluruh permukaan serviks, terutama di SSK-nya. Setelah itu kita tunggu minimal 1 menit agar cairannya terserap. Setelah itu kita periksa SSK-nya, apakah ada plak putih atau epitel acetoide yang menebal. Setelah itu pemeriksaan IVA-nya telah selesai. Lalu kita lepaskan spekulum dengan hati-hati dengan memberitahu kepada pasiennya. Setelah itu kita bersihkan semua alat direndam di larutan klorin. Lalu kita buka sarung tangan dan kita cuci tangan. Setelah itu kita suruh pasien untuk kembali ke meja pemeriksaan. Baik Ibu, alhamdulillah pemeriksaan IVA-nya ini sudah selesai dan hasilnya ini negatif Ibu, yaitu tidak ditemukan adanya kelainan. Apabila positif, saya akan menyarankan Ibu untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, yaitu pemeriksaan pap smear. Baik Ibu, apakah ada yang Ibu mau tanyakan? Tidak ada, Bu Dokter. Baik, terima kasih sebelumnya Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Bu Dokter. Perkenalkan, saya Dr. Mifta yang beriah di klinik untuk hari ini. Baik, dengan Ibu siapa ya? Ibu Rahma. Ibu Rahma ya. Ibu Rahma ini sebelumnya sudah didaftarkan untuk melakukan pemeriksaan pap smear ya. Iya, Bu Dokter. Baik Ibu, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan pap smear ini. Nanti Ibu, saya akan meminta Ibu untuk melakukan pengosongan kandung kemih dan saya akan menyuruh Ibu untuk melakukan posisi litotomi. Lalu saya akan memasukkan alat spekulum. Saya akan mengambil sampel jaringan di luar serviks yaitu ectocervix dan di dalam serviks yaitu endocervix. Mungkin Ibu akan merasakan sedikit tidak nyaman, tapi saya akan melakukannya dengan berhati-hati. Baik, bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Bu Dokter. Baik Ibu, silakan kosongkan kandung kemihnya terlebih dahulu. Saya akan menyiapkan alat dan bahannya. Baik, alat dan bahannya itu ada kapas dan larutan antiseptik, ada spekulum, penjepit kasa, ada spatula, aire, ada kapas lidi atau sitobras, ada wadah dengan etil alkohol 95%, objek gelas dan larutan DTT dan sarung tangan steril. Pastikan Ibu sudah mengosongkan kandung kemih dan pakaian dalamnya, lalu memakai kain penutup, lalu meminta Ibu dengan posisi litotomi. Setelah itu hidupkan lampu sorot dan kita cuci tangan, lalu kita memakai sarung tangan steril. Setelah itu kita bersihkan genitalia dengan kasa steril dari medial ke lateral, lalu kita pasang dus sterilnya. Kita inspeksi di vulva apakah ada tanda radang atau tidak, apakah ada massa tumor atau tidak, apakah ada kondiloma atau tidak. Lalu kita palpasi pada bagian vulvanya apakah ada benjolan
benjolan atau tidak, apakah ada nyeri tekan atau tidak. Lalu kita palpasi di kelenjar Bartolini juga, apakah ada benjolan atau apakah ada nyeri tekan. Lalu kita masukkan spekulumnya dengan hati-hati dari arah vertikal lalu putar ke arah horizontal. Lalu kita bersihkan dengan gasa steril. Untuk pap smear, pertama kali untuk serviks bagian luar atau ectocervix, memasukkan spatula Aira ke ectocervix, lalu putar dengan 360 derajat, lalu oleskan sampel ke objek glasia. Setelah itu pengambilan sampel endocervixnya, masukkan sitobras ini sampai ke endocervix, lalu putar sitobras 180 derajat, dilakukan dengan hati-hati. Lalu kita oleskan sampel ke objek gelasnya yang sama di tempat yang berbeda, jangan sampai tumpah tindih dengan tipis. Lalu fiksasi sampel sebelum mengering dengan menggunakan spray alkohol dengan jarak 20-25 cm. Setelah itu kita lepaskan spekulum dengan hati-hati, dan semua bahan dibuang di tempat sampah medis. Lalu alat disimpan di larutan klorin, lalu kita membuka sarung tangan dan mencuci tangan dan meminta ibu untuk duduk kembali.